Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam kajian kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Dan ini merupakan pertemuan pertama setelah sebelumnya kita libur di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita tidak membahas kitab ini atau kajian rutin di hari Kamis ini. Dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama ba'dal umrah, setelah liburan. Ikhwan sekalian, jemaah sekalian, saya muliakan, pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru setelah sebelumnya kita selesaikan pembacaan di bab yang ke-6, yaitu tentang hukum termasuk kesyirikan seseorang yang memakai gelang, benang dan seterusnya dimaksudkan untuk menolak bala, baik sebelum datangnya bala atau sesudah datangnya bala musibah. Kita sudah baca dari kitab ini di pertemuan yang lalu, tentunya sebelum Ramadan ketika itu. Dan pada malam hari ini kita akan masuk bab yang ke-7 tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah dan juga kembali tamaim, jamak dari tamimah. Itu bab yang ke-7 di kitab terjemahan. Bab yang keberapa? Sama berarti, bab yang ke-7. Sudah ketemu? Baik, Majanta. Baik, bab yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab mengenai ruqyah dan juga tamimah.
hukum-hukum, dalil-dalil berkaitan dengan ruqyah dan juga tamimah. Di dalam bab ini kita akan membacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah seputar ruqyah dan juga tamimah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih an Abi Bashir al-Ansari annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih fa arsala rasulan alla yabqayanna fi rukbati ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa quti'at. Dalil yang pertama disebutkan oleh beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari Abu Bashir Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan. Fa arsala rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan yang membawa pesan alla yabqayanna fi rukbati ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa quti'at. Hendaknya tidak disisakan di dalam atau di leher unta benang atau tali kecuali dilepas atau diputus. Ini tidak boleh mengikatkan tali di leher unta kecuali dilepaskan atau diputuskan. Yang dimaksud ikatan di sini adalah sebagai penolak bala, ya, sebagai penolak musibah atau hal-hal yang buruk yang mengenai hewan tersebut, maka hendaknya untuk dibuang, copot. Itu hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian beliau juga membawakan di dalam bab ini hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud. Wa 'an Ibnu Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan pelet syirkun, itu adalah syirikan. Tiwala biasa di Indonesia adalah disebut sebagai pelet, bukan pelet for kelinci atau ikan. Pelet di sini adalah roti. Jadi seorang istri memelet suaminya supaya suaminya itu cinta terus sama dia, tunduk sama dia dan seterusnya. Mungkin di sini tak apa namanya, ya begitulah, supaya orang yang tidak suka jadi suka, asmara begitu, percintaan. Yang tadinya suka bisa sebaliknya bisa cerai, misalkan seperti itu. Tiwalah, ya, ini pengikat rasa cinta. Syirkun, Nabi disebutkan di sini syirkun, sebuah kesyirikan. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah, pelet, syirkun. Pelet cinta namanya, berarti pelet cinta. Syirkun termasuk kesyirikan. Itu hadis yang kedua.
Kemudian dibawakan lagi oleh penulis hadis yang ketiga. Kemudian nanti kita akan sebutkan satu persatunya di dalam syarahnya insyaallah taala. Kita masuk di hadis yang pertama dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi syaratnya ada di situ, bukan yang di blog kita berarti. Itu sudah jauh-jauh. Baik. 231. Langsung di bawahnya. 231. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa'asala rasulah alla yabqayanna fi rukbati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Hadal hadis fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dibawakan tarjamah ringkas, biografi ringkas dari Abu Bashir, ya ismu Qais bin Ubaid. Nama beliau adalah Qais bin Ubaid. Ahmad, dengarkan saja sudah. Dengarin aja. Wa qala Ibnu Abil Bar la yuqafu lahu ala ismin sahihin wa huwa sahabiyun syahid al-Khandaq wa mata ba'da 60 wa yuqalu innahu jawaza al-mi'ah. Kesimpulannya, beliau adalah seorang sahabat. Beliau adalah seorang sahabat. Ya, beliau adalah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Khandaq. Wa mata ba'da 60 wa yuqalu innahu jawazal mi'ah. Ini terjemah dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa arsala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengutus seorang utusan, wa Zaid ibn Haritha. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, utusan tersebut namanya adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Rawadhalika Al-Harith bin Abi Usama fi musnadih. La yabqayanna bil muthanna at-tahtiyah wal qaf wal maftuhatain wa qiladah marfu'un ala annahu fa'il. Baik, di sini akan disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya di sini adalah jangan disisakan dari kalung atau ikatan yang ada pada leher unta. Akan disebutkan apa maksudnya? Ya, i'tiqadan minhum annahu yadfa'u 'anid dabbatal 'aimu. Orang-orang jahiliyah terdahulu menggantungkan di leher-leher binatang ternak mereka, di sini adalah unta. Mereka meyakini bahwasanya itu sebagai penolak bala. Ya, penolak bala. Bahasa gampangnya penolak bala. Jadi sampai pun hewan-hewan mereka digantungkan jimat. Sampai pun hewan-hewan mereka digantungkan jimat. Ini jelas menyelisihi syariat Islam. Wallahu a'lam, mungkin di zaman ini juga masih ada. Jelas, justru masih ada bahwasanya hewan-hewan itu agar tidak diganggu, agar tidak dicuri dan seterusnya, tidak tertimpa penyakit, digantungkan jimat. Sebenarnya kalau tidak dicuri gampang, masukkan saja ke dalam kandang. Bisa hilang tidak masuk ke dalam kandang? Bisa, dengan izin Allah tetap. Intinya itu bukan hal yang dibenarkan menggantungkan jimat pada hewan-hewan ternak. Kalau mengikat di lehernya agar supaya tidak lari, boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh adalah dia meyakini dengan digantungkan, diikat tali, nanti tidak tertimpa musibah, itu yang dilarang. Illa qutiat, Nabi berkatakan kecuali untuk dilepas, kecuali untuk dilepas, tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwan sekalian, di sini ada syarah dari para ulama kita
tentang benang yang diikat pada hewan ternak, ya ini disebutnya tamimah, disebutnya juga sebagai tamimah. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, mereka menggantungkan benang-benang atau jimat-jimat pada hewan ternak mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibuang atau dilepas. Ini sudah kita bahas tamimah di bab-bab yang sebelumnya, kurang lebih ini sama. Intinya dikalungkan jimat sebagai penolak bala dari penyakit atau seterusnya, maka ini dilarang. Sebagaimana kita pernah bahas juga menggantungkan jimat pada anak-anak kecil yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang juga terlarang. Ya, tentang tamimah, bentuk jamaknya adalah tamaim, biasa terbuat dari akar-akar pohon atau dari benang-benang yang mereka gantungkan, memiliki keyakinan tersebut. Baik, kita masuk hadis yang kedua. Paham ya, jadi kandungan hadis yang pertama intinya tidak boleh menggantungkan jimat kepada hewan agar hewan tersebut tidak tertimpa penyakit dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau membuat ikatan di leher untuk mengikat boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, di lehernya dibikin gelang atau kalung supaya diikat, supaya dia tidak lari, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menggelangkan di leher sebagai jimat. Ya, yang kita bingung kalau dia miara ikan lohan itu ngikatnya di mananya ya? Kalau piarannya itu ikan gitu yang mahal, itu digantungin jimat, dikalungkan jimat di sebelah mananya kira-kira? Di kolamnya. Kalau ikan unta, apalagi kambing, mungkin sapi bisa. Tapi kalau ikan gimana ya digantunginnya? Kalau burung bisa tidak? Masih bisa. Ini kalau ikan bingung, apalagi ikannya ikan cupang, susah. Itulah dilarang oleh syariat Islam untuk menggantungkan jimat di hewan. Bukan hanya manusia, hewan pun dilarang, nggak boleh. Masih ada nggak yang seperti ini? Masih ada tidak? Ada, masih di sebagian tempat mereka menggantungkan jimat di hewan-hewannya agar hewannya gemuk, besar, tidak tertimpa penyakit dan seterusnya, tidak diambil oleh orang lain dan seterusnya. Ada itu, maka nggak boleh. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan juga pelet cinta itu adalah syirik. Sesungguhnya ada 3 poin. Pertama ruqyah, yang kedua tamimah, dan tiwalah itu pelet agar merekatkan hubungan seseorang yang tadinya tidak cinta menjadi cinta, termasuk syirkun, kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Apa itu ruqyah? Apa itu ruqyah? Mungkin kita sering mendengar ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu sebenarnya bahasa gampangnya jampi-jampi. Tahu tidak jampi-jampi? Mantra. Nah, mantra-mantra gitu. Ruqyah itu bacaan-bacaan yang diucapkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Secara umum itu ruqyah, jampi-jampi. Mantra dengan jampi-jampi sama nggak ya? Mantra dengan jampi-jampi sama atau tidak? Sama. Tahu ya, itu kembalikan pada kamus bahasa Indonesia. Kayaknya dia gitu ya. Iya. Mantra dengan jampi-jampi. Jampi-jampi itu ruqyah. Oleh karena itu ruqyah terbagi menjadi 2. Ada ruqyah syar'iyyah
masyru'ah. Ada ruqyah yang disyariatkan, dibolehkan oleh syariat. Ingatnya nanti kalau ditanya, uktub. Ruqyah terbagi menjadi berapa? 2. Ada ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang disyariatkan, dibenarkan oleh syariat. Yang kedua adalah ruqyah yang dilarang. Ada ruqyah yang dilarang. Bahkan bisa sampai ke tingkat kesyirikan. Dilarang bahkan bisa sampai ke tingkat kesyirikan. Seperti memanggil-manggil nama-nama jin dan juga syaitan. Di dalam jampi-jampinya meminta tolong kepada bangsa jin dan juga bangsa jin dan juga jun, syaitan. Yang pertama, ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama kita. Perhatikan ya, ini ruqyah yang dibenarkan, yang diperbolehkan oleh syariat. Disebutkan syarat-syarat ruqyah yang diperbolehkan ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Syarat yang pertama, ruqyah itu diperbolehkan alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha wa innama bi amrillah. Fa in taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa syirkun akbar. Yang pertama, ruqyah itu diperbolehkan, syaratnya adalah hendaknya tidak meyakini ya yang meruqyah atau yang diruqyah tidak meyakini bahwasanya ruqyah itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Itu syarat yang pertama. Ruqyah diperbolehkan, hendaknya tidak meyakini bahwasanya ruqyah dapat memberikan manfaat dengan sendirinya. Maksud dengan sendirinya itu adalah tanpa kehendak izin dari siapa? Allah. Jadi kapan ruqyah bermanfaat? Ketika diizinkan oleh Allah. Kapan ruqyah itu bisa berpengaruh? Setelah diizinkan oleh Allah, ketika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ruqyah kan termasuk bentuk pengobatan. Adapun yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Bukan ruqyah itu sendiri, bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Namun diperbolehkan bagi hamba untuk mengusahakan kesembuhan, meruqyah dengan jalur ruqyah. Kalau dia meyakini ruqyah itulah yang menyembuhkan, maka ini dilarang, gak boleh. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Namun ketika kita sudah mengambil jalur ruqyah, kita sudah meruqyah untuk mencapai kesembuhan, untuk mengusahakan kesembuhan, berpahala atau tidak? Berpahala. Karena itu disyariatkan, boleh Anda meruqyah. Ketika Anda sedang sakit, boleh Anda untuk meruqyah. Sembuh atau tidaknya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sudah berusaha, berikhtiar. Ikhtiar ini diganjar atau tidak? Diganjar, karena ini termasuk yang disyariatkan. Boleh berobat dengan cara ruqyah. Adapun sembuh atau tidaknya diserahkan kepada Allah.
Jadi bukan ruqyah itu dengan sendirinya bisa bermanfaat atau menyembuhkan, akan tetapi dikembalikan kepada Allah. Kalau kita meyakini ini dan mengetahui ini, maka gak heran ketika kita berobat gak sembuh, itu gak heran. Tidak heran kalau kita meruqyah tidak sembuh misalkan, gak heran. Yang penting kita sudah berusaha. Syariat memberikan pilihan di antara bentuk pengobatan ruqyah. Sembuh atau tidak sembuh itu dikembalikan kepada Allah. Jadi kan itu sudah ruqyah sudah 1000 kali, sampai bosan kita ngitungnya 1000 kali, gak sembuh-sembuh. Karena memang kalau Anda meyakini ruqyah yang menyembuhkan, ruqyah dengan sendirinya bisa menyembuhkan, keyakinan Anda itu keliru, salah. Tapi kan ruqyah dinaskan oleh syariat, dianjurkan oleh syariat, didalili oleh syariat. Kenapa nggak sembuh? Bukan itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah bisa menyembuhkan seseorang dengan ruqyah atau tanpa ruqyah. Paham atau tidak antum di sini? Itu syarat yang pertama. Jangan diyakini ruqyah secara mutlak itulah berdiri sendiri. Dia bermanfaat dan dapat menyembuhkan, bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata para ulama, kalau seseorang meyakini ruqyah dapat bermanfaat dengan sendirinya selain Allah, maka termasuk syirik besar. Maka ia termasuk syirik besar. Kalau ada orang meyakini ruqyah bisa bermanfaat, memberikan manfaat, atau lebih luas lagi bisa menyembuhkan dengan sendirinya, yakni tanpa izin atau kehendak dari Allah, maka termasuk syirik besar. Maka termasuk syirik besar. Kenapa? Karena meyakini ada yang dapat memberikan manfaat selain Allah. Itu syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Berakhir. Tidak meyakini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Apa maksud dengan sendirinya? Tanpa izin dari Allah. Bagus. Ada manfaat berarti libur. Perang sedikit otak. Tapi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Ats-tsani. Syarat yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syar'an, karena idza kanat mudbinatun du'a ghairullahi aw istighatha bil jin wa ma asla dzalika fa huwa syirkun. Yang kedua, bentuk ruqyah atau bacaan-bacaan yang dibaca di saat meruqyah, bacaan-bacaan yang dibaca di saat meruqyah tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Bacaan-bacaan yang dibaca di saat meruqyah tidak bertentangan dengan syariat. Berarti bacanya harus jelas dan dia harus dengan bahasa Arab. Lalu apa yang kita baca di saat meruqyah? Yang pertama jelas adalah Al-Quran secara umum. Al-Quran secara umum kita baca. Secara khusus kita boleh membaca surat Al-Fatihah. Secara khusus kita boleh baca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Adapun secara umum Al-Quran dibacakan. Itu yang dibaca ketika kita sedang meruqyah.
secara umum adalah Al-Quran dibacakan saja. Tidak dalil khusus seperti surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kemudian kita juga bisa membaca surat Al-Baqarah. Namun secara umum adalah Al-Quran dibacakan. Itu yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita baca juga doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW, yang valid, yang sahih dari Rasulullah SAW. Ta'awud, Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Boleh kita untuk membacakan di saat kita meruqyah. Ini syarat yang kedua. Bacaan-bacaan yang kita baca di saat kita meruqyah tidak bertentangan dengan syariat, harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh asal-asalan. Apalagi kalau sampai memanggil jin, meminta bantuan kepada jin, maka ini termasuk kata para ulama syirik. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik, atau mencampur adukan antara Al-Quran dan As-Sunnah, doa-doanya dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, atau dengan memanggil-manggil jin. Ini juga dilarang, termasuk kesyirikan, nggak boleh. Awalnya saja surah Al-Fatihah, atau di tengah-tengah baca surat memanggil-manggil nama jin, maka ini tidak memenuhi syarat, tidak lulus. Itu yang kedua. Jadi dengan bahasa Arab. Saya tidak pernah mendapati penjelasan ruqyah boleh dengan bahasa masing-masing. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb semesta alam. Surah Fatihah dibaca artinya aja di ruqyah. Enggak. Dia harus dengan bahasa Arab. Itu dengan doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Fa in kanat min jinsi tolasin wa syu'udah fa innaha la tajuz. Syarat yang ketiga, ucapan-ucapan yang disebutkan, yang dibacakan ketika ruqyah itu jelas. Maksudnya tidak samar-samar. Nah, jelas, dia itu jelas. Ya, ini tidak samar-samar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Toma di samar-samar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jelas, tidak samar-samar. Jelas bacaannya, kemudian juga jelas yang dibaca sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, jelas pokoknya, mafhuman, dan bisa dipahami dengan baik. Bisa dipahami dengan baik ungkapannya itu. Lillahi rabbil alamin, alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walad-dallin. Itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Karena itu tidak dapat dipahami dan tidak berurutan. Itu bukan surat Al-Fatihah. Jadi nanti harus jelas, terang yang dibaca itu. Tidak boleh samar-samar. Paham ini ada berapa syarat? 3. Yang pertama, tidak meyakini ruqyah itulah dengan sendiri yang dapat memberikan manfaat. Tapi ruqyah itu manfaat atas izin dari siapa?
Allah. Allah yang mengizinkan, yang menghendaki semua. Yang kedua adalah bacaan yang dibaca di saat meruqyah tidak bertentangan dengan syariat. Al-Quran yang dibacakan dan juga hadis-hadis doa-doa yang dari Rasulullah SAW. Ketiga, jelas dalam mengungkapkannya, tidak ada tadlis, tidak ada kecurangan atau kesamaran, jelas yang dibaca. Nah, bisa dimengerti, paham orang tahu dia baca An-Nas, orang ngerti dia baca surat Al-Falaq, bukan nih baca apa? Kita nggak dengar itu kok, kayak samar-samar, kayak Al-Falaq tapi kayak An-Nas, kayak Al-Falaq tapi kayak An-Nas, kan bingung, samar, nggak jelas. Ini 3 syarat. Ini ruqyah yang diperbolehkan. Ini ruqyah yang diperbolehkan. Seperti ini. Kemudian cara kita di dalam meruqyah juga harus mengikuti syariat. Jangan bikin cara-cara yang baru di dalam meruqyah. Nah, jangan bikin cara-cara yang baru di dalam meruqyah. Seperti ruqyah jama'i, seperti ruqyah berjamaah. Ini tidak ada dari para salafus saleh yang demikian. Masjid ini mengadakan ruqyah jamaah, ruqyah masal. Ruqyah masal. Pakai baju putih, celananya hitam, topinya kuning. Bapak-bapak dengan ibu semuanya datang. Kemudian ada ustadznya membacakan. Semuanya ngumpul. Kemarin ada yang cerita, belum lama pengalamannya pernah ikut di itu. Saya ikut seperti itu, dia bilang, nggak pernah kenapa-napa gitu. Kayaknya teman-teman kita ikut juga kayaknya cuma acting aja, dia bilang begitu. Cuma nangis-nangis, cuma acting saja. Ya ini tidak benar juga. Ada yang di ruqyah jamaah, atau ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan adalah ruqyah berjamaah. Nggak ada seperti itu. Belum lagi sudah ada ikhtilat, ada campur baur, dan seterusnya macam-macam. Ini tidak pernah dilakukan oleh kaum salaf seperti ini. Ruqyah berjamaah. Paham antum ruqyah berjamaah pernah lihat? Ini nggak ada. Kemudian cara lagi ruqyah yang keliru dengan bahan-bahan tertentu. Dia mendatangkan bahan-bahan tertentu. Daun bidara, madu, habatus sauda, minyak zaitun. Ya diyakini dipakai di saat meruqyah. Itu nggak ada sama sekali dalilnya. Apalagi sampai ke jahe, kunyit, ketumbar, apa gitu? Seledri, merica, atau ungkapan yang mengatakan bahwasanya jin itu suka junk food. Tuh. Ini orang sering kesurupan, dia mengatakan jangan sering-sering makan junk food karena jin suka bersarang di orang yang suka makan junk food. La ilaha illallah. Junk food, KFC, McDonald's, makan cepat saji macam-macam, hamburger, apalah cepat saji, junk food. Itu jin suka katanya. Paham? Dengan bahan-bahan tertentu banyak mereka macam-macam. Itu juga ruqyah caranya keliru. Sudah cukup cuma dibacakan surat Al-Fatihah. Sudah bacakan saja. Bacakan saja Al-Quran sudah. Enggak harus ngulek-ngulek jahe, bawang putih, bawang merah. Enggak seperti itu. Karena itu semua tidak ada dalilnya dari syariat. Atau setelah habis ruqyah mengatakan
Nah, ini jinnya kabur karena ruqyah itu seperti busur-busur panah api yang menyerang mereka. Ini nggak ada itu di sana. Jin itu kesakitan karena ruqyah ini seperti busur panah dari api menyerang mereka. Setelah ruqyah dikasih tahu begitu pasien, nggak ada juga dalil yang mengatakan demikian. Pokoknya kalau sudah syariat menjelaskan tidak ada keluasan, sudah cukup, sudah sampai di sini. Jangan diluas-luaskan, jangan ngarang-ngarang gitu loh. Jinnya takut karena seperti busur panah, atau baru ngeliat aja jinnya sudah kabur, baru ngeliat yang ruqyah sudah kabur. Kenapa? Karena ada auranya. Seperti kalau kita nonton Dragon Ball Super Saiyan gitu. Dia sudah takut. Ini tahu dari mana seperti itu? Wahyu mana yang turun kepada kita mengatakan ada auranya yang meruqyah itu. Jadi orang jinnya sudah kabur duluan. Dari mana? Seperti memiliki tameng besi perisai. Ini macam ada lagi zikir berjamaah. Ini banyak zikir berjamaah. Ini juga ada sebagian kelompok yang getol untuk melakukan zikir berjamaah. Sama-sama nangis-nangis, bareng teriak-teriak, bareng. Kemudian tidak juga ada khusus meruqyah itu di masjid, nggak ada. Sama juga dengan nikah, lebih berkah di masjid, ada atau tidak? Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nikah itu di masjid biar berkah, nggak ada. Sebagaimana meruqyah di masjid juga nggak ada. Diyakini di masjid lebih ampuh, lebih afdal, nggak ada sama sekali. Ruqyah di mana? Di lapangan boleh, boleh di lapangan. Lagi kesurupan masuk di ruqyah di pasar boleh nggak? Boleh. Lagi kesurupan di ruqyah di rumahnya boleh atau tidak? Boleh. Nggak harus dibawa ke mana? Nggak harus dibawa ke masjid. Paham tidak? Apakah masjid itu bebas dari setan? Pada pertanyaan, apakah masjid itu bebas dari setan? Ya, ini maksudnya masjid nggak bisa dimasuki oleh setan. Tidak. Tetap setan bisa masuk ke dalam masjid. Bahkan Masjid Nabawi. Ingat Nabi pernah mengikat jin ifrit di mana? Di tiang Masjid Nabawi. Jin ifrit. Bukan jin lokal lagi, jin ifrit diikat di Masjid Nabawi. Ingat kata sabda Rasulullah SAW, ketika ada saf renggang, di situ ada apa? Ada setan. Ada nama jin yang suka mengganggu orang sholat. Paham itu? Jadi masjid tidak lepas dari setan. Tapi jangan dari sini kita beranggapan kalau tidur di masjid nanti dipindahin, dimasuk ke dalam gedung. Orang dipindahin lagi sholat, lagi tidur di masjid dipindahin. Kan suka ada tuh. Takut tidur di masjid, takut dipindahin oleh setan. Boleh nggak tidur di masjid? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jaga kebersihannya. Jadi masjid itu tidak lepas dari setan. Bisa dia masuk ke dalam masjid, bisa atau tidak? Bisa. Oleh karena itu keyakinan meruqyah di masjid lebih afdol, lebih cepat hilang setannya, tidak didalili, tidak ditunjukkan oleh syariat. Jadi meruqyah di mana saja boleh. Ya. Ruqyah di mana saja boleh. Di kamar mandi Ustaz, ini kurang jalan-jalan. Ya, masa di kamar mandi orang diruqyah? Jelas tidak diperbolehkan kalau di dalam kamar mandi. Kalau kita kan ingin mengucapkan lafaz-lafaz Allah, masa di kamar mandi? Tadi Ustaz bilang meruqyah di mana saja boleh. Ini orang yang seperti ini kurang jalan-jalan. Udah nggak usah dijelasin kalau kamar mandi mah. Lu aja kali kalau mau di situ di kamar mandi meruqyah. Kita mah nggak mau meruqyah di dalam kamar mandi. Paham ini? Ya, syarat 3 ruqyah yang syariah. Pertama, tidak meyakini ruqyah itu bermanfaat dengan sendirinya. Kedua, kalimat-kalimat bacaan-bacaannya jelas, tidak menyelisihi syariat. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang dibaca itu jelas tidak sama, dapat dipahami. Kemudian tata cara meruqyah juga harus mengikuti rambu-rambu syariat. Seperti laki-laki tidak boleh meruqyah perempuan kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau ingin meruqyah perempuan dibalik apa? Hijab, ada mahramnya, ada orang-orang yang lain juga. Mengerti? Sudah seperti itu. Dan dibacakan. Tapi kalau ada perempuan yang bisa mengaji baca Quran, maka perempuan yang meruqyah
perempuan. Darurat nggak ada ya sudah laki-laki, namun ada mahramnya di sana. Kemudian ada ditutup juga dengan hijab, dibaca itu biasa mengaji. Ya, ada pun dia megang istrinya, misalnya saya ya, kita pegang istrinya pegang cewek itu lagi. Wallahu a'lam dari mana ini? Kita kira kita lagi bahas masalah listrik. Hah? Jadi kita misalnya ini ada ibu serupa, saya Rukyah pegang istri, ya. Istri saya lagi perempuan itu. Emang ini masalah apa sih nama arus itu disebutnya apa? Emangnya seperti itu? Sudah cukup dibacakan saja, selesai. Hah? Ditransfer gitu, dipegang. Ini praktek-praktek ruqyah juga ada yang demikian. Istrinya gitu, bisa kita dipegang, dia megang perempuan itu lagi. Itu apa yang memotivasi melakukan hal itu tuh apa? Sumbernya dari mana? Paling singkat kita jawab sumbernya dari akal. Dari akal atau tidak? Kita di arus listrik itu mungkin. Jadi biar lebih gimana nih, biar lebih mengena, harus dipegang, disentuh, ya sudah, satu aja. Istri, sekiranya itu orang lain. Yang serupa 3 perempuannya, istrinya cuma 1. Waduh, musibah ya. Terus ada yang kedua, yang ketiga, pegang sama-sama. Nggak ada juga yang demikian. Allah alam nggak tahu. Kita tidak mendapati praktek-praktek ruqyah yang seperti ini. Atau ada lagi membuka ruqyah center. Membuka ruqyah center itu ahli ruqyah. Profesinya adalah ahli ruqyah. Membuka pendaftaran bagi pasien-pasien yang ingin di ruqyah center, tahu kan? Sekolah ruqyah mereka. Mungkin juga ada nanti sekolah ruqyah. Ruqyah itu sahlah. Ruqyah itu mudah, dalam Islam itu mudah, siapa aja bisa. Yang penting bisa baca Al-Quran, selesai sudah. Agama Islam itu mudah, nggak sulit. Nggak ada orang yang ahli ruqyah, itu nggak ada. Nggak ada. Siapa saja boleh, bisa. Apalagi profesinya sebagai meruqyah, nggak ada dalam Islam. Ahli tafsir ada, ahli hadis ada, ahli fikih ada, ahli sejarah ada, ahli ruqyah itu nggak ada. Di kitab-kitab ahli ruqyah nggak ada. Ahli hadis ada, ahli tafsir ada, ahli fikih ada, ahli sejarah ada. Tapi ahli ruqyah itu nggak ada dalam Islam. Oh, bapak ini peruqyah ahli ruqyah dia, nggak ada. Jadi siapa saja boleh untuk meruqyah dan bisa untuk meruqyah. Yang penting bisa membaca Al-Quran dan syarat tadi ini dilaksanakan, bisa sudah. Bismillah. Tidak usah pusing-pusing mencari ustaz. Ya, tidak usah pusing-pusing untuk mencari ustaz, langsung saja ruqyah bacakan, selesai. Ya, dan tidak ada juga ahli ruqyah dalam agama Islam, apalagi membuka ruqyah center. Ada lagi kemarin dijual air ruqyah tuh, air ruqyah kemasan dijual, air ruqyah. Ini bagaimana lagi nih? Jual air kemasan tapi sudah di ruqyah. Ada lagi seperti itu. Bagaimana dia meruqyah air itu? Satu tanduk dia bacain lalu dikemas-kemasin dikasih ke orang. Luar biasa. Itu cara-cara meruqyah juga harus diperhatikan. Sama dengan bahan-bahan tadi itu ya, bahan-bahan nggak ada itu bahan-bahan tadi dibawa kunyit, ketumbar, nasi goreng, bawang putih, bawang merah. Saya suka bilang, memang kita mau masak nasi goreng. Nggak ada bahan-bahan itu. Hatta daun bidara, nggak ada dalilnya daun bidara digunakan untuk meruqyah. Daun bidara itu zaman dulu digunakan sebagai pewangi, parfum lah bahasa kita. Itu tradisional, mereka cuma punya itu zaman itu. Daun bidara.
punya aroma yang khas yang mungkin bisa menghilangkan bau tidak sedap, daun bidara. Ya sekarang menjadikan sabun, macam-macam. Atau habatus sauda atau meruqyah, nggak ada. Diguyuri habatus sauda, nggak ada. Habatus sauda obat dari segala penyakit. Dan kalau dikaitkan dengan ruqyah, makanya perlu dalil secara khusus lagi, dia umum itu habatus sauda, apa aja boleh mengobati segala penyakit kecuali itu lupa dan juga kematian. Itu tentang ruqyah. Kalau ada pertanyaan silakan. Tentang ruqyah dulu. Tadi syaratnya sudah ya. Ada pertanyaan? Kalau berwudu Ustaz, termasuk disyariatkan tidak? Tata cara ruqyah wudu dulu gitu. Tidak disyariatkan. Kalau wudu ingin membaca Al-Quran, khilaf ulama bahwa apakah harus kita membaca Al-Quran berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana para ulama jelaskan, apakah membaca Al-Quran wajib menghadap arah kiblat. Untuk kesempurnaan membaca Al-Quran, maka berwudu lebih bagus, jelas, lebih bersih. Kemudian menghadap ke arah kiblat lebih bagus, tapi tidak harus menghadap ke arah kiblat atau berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran. Menyentuh mushaf berarti permasalahan lain, bukan ruqyah sebenarnya. Itu inti pembahasan, bukan ruqyah kan. Inti pembahasan sebenarnya adalah khilaf tentang menyentuh mushaf, wajib berwudu atau tidaknya. Itu khilaf ulama toh. Yang afdal memang menyentuh mushaf bersuci terlebih dahulu, tapi boleh atau tidak bersuci. Paham nggak? Kecuali bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, jelas jangan memegang Al-Quran. Apalagi orang yang junub, karena yang junub itu sifat najisnya bisa segera untuk dihilangkan. Berbeda dengan wanita yang haid. Wanita yang haid itu najisnya tidak bisa langsung disucikan. Kapan bisa disucikan? Setelah selesai haidnya. Maka di sini ulama membahas bagaimana tentang wanita yang haid. Kalau ingin menyentuh mushaf, yang aman dia tidak secara langsung menyentuh mushaf seperti dengan HP atau menggunakan sarung tangan, menurut sebagian ulama. Tapi membaca Al-Qur'annya, baca tanpa mushaf apalagi, tidak disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu masalah inti ya, tentang berwudu, memegang mushaf, berwudu ketika membaca Al-Quran. Berwudu ketika memegang mushaf, ingin memegang mushaf, khilaf para ulama berselisih. Ada yang mengatakan harus wudu, ada yang mengatakan tidak, juga nggak apa-apa, boleh. Kemudian kalau untuk membaca Al-Quran tidak disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Apalagi kalau dia masukkan dalam ruqyah. Apakah meruqyah itu wajib untuk berwudu? Maka dijawab tidak. Tapi kalau niatnya Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran untuk meruqyah dengan niat membaca Al-Quran dengan tadarusan saja itu berbeda. Membaca Al-Quran tadarus, murojaah apa membaca, dengan membaca Al-Quran kita niatkan untuk meruqyah itu beda. Yang membedakan adalah niatnya. Pagi ini kita baca Al-Quran, tapi niatnya untuk meruqyah diri kita sendiri. Apa yang membedakannya dengan pagi sebelumnya? Niatnya, harus ada niatnya. Kita baca Al-Quran cuma untuk tadarus saja. Kita baca Al-Quran ingin meruqyah diri kita sendiri. Bisa tidak kita meruqyah diri kita sendiri? Bisa. Kita baca sendiri ayat Al-Quran, ngaji, tapi yang niatnya untuk meruqyah diri sendiri. Boleh nggak? Jadi seperti itu pertanyaannya Pak Rafiq kira-kira? Ya kan Ustaz, kita itu kadang membaca Al-Quran saja misalnya sudah melazimkan bandai wanjus bahasanya. Iya. Tapi dia tidak secara otomatis meruqyah diri sendiri. Iya. Tidak diniatkan. Tidak diniatkan enggak. Betul. Niat masalahnya pokoknya. Ya, niat itu perbedaan. Tapi ayat-ayatnya yang
membaca juga kalau niat meruqyah diri sendiri berarti Ustaz. Enggak, terserah. Semua ayat itu. Secara umum boleh. Kita misalkan hafal surat Al-Maidah, kita baca surat Al-Maidah untuk meruqyah diri sendiri boleh, nggak apa-apa. Oh ingin Al-Fatihah juga, ya boleh juga nggak apa-apa. Ingin hafal juga boleh, nggak apa-apa. Tadi lafaz-lafaz ruqyah secara umum kan Al-Quran, secara umum itu syifa'un, dia itu obat, penyembuh. Kalau yang khusus untuk meruqyah, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, atau ingin terbebas dari sihir di malam hari, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu ya khusus seperti itu. Jadi umumnya Al-Quran. Pertanyaan yang lain? Ini Ustaz. Ya. Yang mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia itu ketika Ustaz Fulan yang meruqyah, langsung orang yang diruqyah itu ada reaksi. Iya. Itu jadi sehingga orang, oh kalau kok dia itu sekolahnya khusus ruqyah mungkin Iya. kayak begitu. Jadi kalau orang hanya biar dihafal 30 juz, kadang-kadang kalau dia meruqyah tapi nggak ada reaksinya yang diruqyah itu, sehingga dianggap oh tidak mempan berarti begitu. Bagaimana itu Ustaz? Iya, itu keyakinan orang yang seperti itu, keyakinan yang salah. Tapi bisa juga itu sugesti. Seperti kalau kita bersugesti, misalkan ke dokter fulan gitu. Makanya kalau sudah ke dokter fulan, saya lebih mendingan, lebih apa, itu terkadang baru berangkatnya bersembuh itu. Belum sampai ke tempat kliniknya itu sudah bersembuh, itu sugesti namanya. Hujan-hujanan, habis ngantar barang, hujan-hujanan, sugesti kita, aduh sakit nih, flu nih, apa ini. Akhirnya flu beneran, sugesti kena, terjerembab di situ. Maka penting dibangun rasa optimis dan seterusnya, itu penting, itu sugesti aja. Kalau saat ini saya ada pengaruh hampirnya dengan yang ini. Nah, keyakinan seperti itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ada masalah yang lain tentang hukum air yang dibacakan surat Al-Fatihah atau surat-surat lain dibacakan. Jadi apa dibacakan begini? Sebagian manusia meminta air kepada para ahli Al-Quran yang diustadkan lah, yang diustadkan, yang ditokohkan, yang ditokohkan oleh mereka. Lalu mereka meminta dibacakan apa namanya? Ayat-ayat lah. Orang yang seperti ini ada dua keadaan. Orang yang minta air untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran lalu diminum gitu kan. Yang pertama, keadaan dia meyakini bahwasanya kalau dibaca oleh orang itu, dia berkabar mengambil keberkahan oleh orang itu, oleh si ustadznya ini. Dibacakan, kan ada percikan nafas tuh. Dia meyakini orang ini memiliki keberkahan, memiliki kelebihan dan seterusnya. Lalu dia minum air itu dengan keyakinan seperti tadi, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak boleh bertabaruk mencari berkah kecuali kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, baru semuanya berkah, ludahnya apa itu berkah. Tapi selain beliau tidak ada keberkahan sama sekali, ludahnya, keringatnya nggak ada. Nah kalau dia meyakini seperti tadi, nggak boleh. Dia datang kepada seorang ustaz, minta dibacakan air ruqyah, meyakini ustaz ini lebih afdol, lebih berkah, bertabaruk oleh orang ini, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia hanya minta saja dibacakan tanpa meyakini tadi, tolong Pak Ustaz bacakan Al-Fatihah di air saya ini. Maka yang demikian tanpa meyakini ustadznya ini memiliki keberkahan, kekuatan supranatural, hanya minta tolong diruqyah saja, maka ini diperbolehkan, nggak apa-apa. Tidak
menghafal. Yang enggak boleh itu meyakini ustadznya memiliki keberkahan. Pokoknya usah dibacain sama dia, sembuh, baik, enak badan. Kalau yang lain enggak. Ini enggak boleh. Tapi kalau minta dibacakan saja oleh seorang yang dianggap ahli ibadah, orang yang rajin taat, maka ini diperbolehkan, insya Allah boleh. Meminta dibacakan air, lalu dia minum, bukan dijual, tapi dia minum. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian para salaf, mereka seperti dibacakan air lalu diminum. Ini boleh, nggak apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum tidur juga beliau membacakan di tangannya Al-Falaq, ayat kursi, trikul, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, diusap. Boleh itu dengan sedikit percikan ludah. Ya, jadi bacakan dengan percikan. Soalnya juga dibacakan ayat itu ada percikannya. Yang minum kasih, mati dah. Bukannya sehat, mati kalian, penyakitnya mati. Jadi nggak benar keyakinan seperti itu kalau ada di masyarakat. Jadi boleh membacakan air ruqyah, boleh bacain, minumin. Kalau di Jakarta Ustaz ada namanya Ustaz Muhammad Faisal. Nah itu dia sampai berjual apa ini juga Ayo. Ya, mungkin ya nanti jawab di bawah saja lah. materi-materi ruqyah. Iya. Pokoknya ruqyah itu gampang dan hanya melihat pada dalil saja. Tidak perlu dimodifikasi dengan hal-hal yang baru. Maksudnya beliau itu ruqyahnya syar'i atau tidak? Jangan jauh sini atau milah begini. Bapak sudah kita kasih garis besarnya, sudah kita kasih syarat-syaratnya, sudah kita kasih kaidah-kaidahnya, tinggal nilai sudah syariah atau tidak. Ya, intinya ruqyah itu sahlah, mudah sekali, gampang sekali, tidak ada cara-cara khusus, tidak ada upacara-upacara khusus dari syariat, gampang. Ketika kita mengetahui kaidah-kaidahnya, maka kita bisa menilai mana hak, mana batil, mana hak, mana batil. Kayaknya fil haq, ketahuilah kebenaran, kita akan mengetahui mana itu yang hak, mana itu yang batil. Sudah, itu kaidah-kaidahnya, rumusnya seperti tadi. Kalau ada yang di luar rumus itu, ya tinggal kita sudah bisa menilainya. Ya, toh pada pertanyaan yang lain, itu, Pak. Kalau termasuk kalau seandainya kita melazimkan zikir pagi dan petang, dan termasuk juga untuk apakah kan bisa menjadi pelindung. Terus apa? Ada kan ayat-ayat yang melindungi dari kayak tadi. Iya. Ada sebagian ayat yang melindungi dari apa? Setan dan lain-lain. Apakah itu harus kemudian juga atau gimana? Zikir pagi dan zikir sore atau zikir-zikir ketika masuk kamar mandi, makan, minum, tidur, itu termasuk juga bentuk penjagaan kita dari godaan syaitan. Nah, itu termasuk juga bentuk dari ruqyah mandiri. Itu termasuk ruqyah mandiri. Kita melazimkan zikir pagi, zikir sore dengan zikir-zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi juga termasuk dari bentuk penjagaan kita dari syaitan itu. Karena ruqyah itu kan dia ada macam-macam modelnya. Ya, ruqyah yang pertama adalah pengobatan dari berbagai macam penyakit secara umum, boleh ruqyah. Kemudian ada ruqyah yang jenisnya itu ketika tersengat oleh binatang yang memiliki bisa. Ya, ruqyah apa tentang penyakit secara umum, sakit ruqyah, flu, pilek, panas, apa ruqyah. Kemudian ruqyah juga digunakan, dan ini yang paling bermanfaat, yang paling ditekankan ketika tersengat oleh binatang-binatang yang memiliki bisa. Yang ketiga juga ruqyah bisa kita gunakan untuk mengusir syaitan ya, yang ada pada ketika orang kesurupan, itu dibacakan ruqyah. Ya. Kemudian juga kita bisa menjaga rumah kita dari godaan syaitan dengan baca surat Al-Baqarah. Dan di zaman ini, dewasa ini, ruqyah itu hanya tertuju kepada kesurupan jin.
juga ada penyempitan makna ruqyah. Ketika kita sebut ruqyah, pasti masyarakat yang ada di benaknya adalah kesurupan. Nggak ada yang lain. Terkena sihir, santet, pokoknya berkaitan dengan jin, itu ruqyah. Padahal ruqyah itu maknanya dia luas. Dia sebagai pengobatan dari segala penyakit, boleh tersengat lebah, tersengat ular, itu boleh. Pertolongan pertama adalah dengan ruqyah. Ya, jadi ruqyah itu maknanya sekarang sempit, hanya diarahkan kepada kesurupan. Pokoknya ruqyah kesurupan. Ruqyah untuk kesurupan pokoknya. Ruqyah untuk kesurupan. Padahal syariat luas, bukan hanya sebatas itu saja. Ya, untuk mengusir setan dari rumah juga bisa dibacakan surah Al-Baqarah. Sama, mengusir setan dari rumah juga tidak boleh dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang ngarang. Apa contohnya? Mengusir setan dari rumah contohnya apa yang dikarang-karang oleh manusia? Garam. Atau air ruqyah lagi dibacakan, disiram di sudut-sudut rumah, di pagar-pagar rumah. Ini sama, nggak ada. Mengusir setan dari rumah hanya dengan baca surat Al-Baqarah sudah selesai. Tidak ada dengan dipercikan air. Ada ritual mengusir setan dari rumah. Pakai peci semua, pakai sorban semua orang-orangnya. Bacain, diaduk itu daun bidara, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, ketumbar, madu, habatus sauda, apa lagi? Minyak zaitun, diaduk, dibacain, kalau timnya keliling ke rumah. Bismillah, lempar. Nah, nggak ada yang demikian. Ya, supaya setannya lari kan. Nanti dipesan, Bapak Ibu jangan heran, nanti kalau di rumah keluar kelabang, ular, kecoa, tikus, hewan-hewan aneh nanti akan keluar dari rumah Bapak Ibu. Ini juga ada yang seperti itu dagangannya. Sejak kapan ular, tikus, kecoa dijadikan sinyal setan lari dari rumah kita? Sejak kapan? Itu sinyal setan keluar dari rumah. Kalau kecoa pada keluar, hewan-hewan aneh nanti keluar dari rumah. Sinyal itu setan keluar dari rumah kita. Kapan? Syariat mengatakan demikian. Paham nggak? Itu kecoa keluar, lalat semuanya keluar. Tungguin sama yang punya. Nggak ada yang keluar. Rentenir malah yang masuk rumah. Setan juga. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Untuk bacaan Al-Baqarah atau setiap hari harus satu kali baca. Satu kali sampai tamat. Allah alam. Ini ada kemudahan, mungkin bisa dicicil. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa satu kali, 11 boleh. Paham itu? Kalau nggak bisa mungkin nanti terusin lagi besok atau malam ini cuma 2 lembar, besok alam ada keluasan di situ. Yang penting dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan diputar, Ustaz. Bukan diputar, bukan di setel murotal, dan juga bukan estafet. Iya. Ada estafet. Ada yang estafet. Gua nih sebagai suami bacanya 1 sampai 86. Nanti kamu 87 sampai 88. Nanti anaknya bagi-bagi. Gak ada estafet begini. Itu kan berarti tata cara dalam membacanya ya. Iya. Umum kan syariat dilepas lagi baca surah Al-Baqarah. Baca di rumah itu untuk mengusir setan. Ini berarti berusaha untuk mengkhususkan dengan cara-cara lain lagi tertentu diestapetin. Berarti kita perlu kepada dalil. Pokoknya lu ketemu salafi dalil terus. Kalau itu Sayyidul Istighfar itu Ustaz ada dalilnya? Ada. Itu juga ada zikir pagi di sore. Ya, itu tadi yang contoh tadi perlu kepada dalil. Pokoknya ketemu kajian salah pasti mentoknya di dalil. Kita
Kita nggak berani sembarangan soalnya berbicara atau meyakini hal yang berkaitan dengan agama ini. Berani. Estafet. Ada yang baca berjamaah. Ada yang baca berjamaah. Undang jamaah. Dia ingin mengusir setan dari rumahnya, baca surat Al-Baqarah. Betul dari satu sisi, dia ingin mengusir setan dari rumahnya nih, supaya nggak ada setan di rumah kita nih. Baca Al-Baqarah sajalah, karena syariat mensyariatkan. Hadisnya sahih buat Muslim dari Abu Hurairah. Tapi caranya dia undang tetangganya. Dia bacakan surah Al-Baqarah sama-sama gitu, bareng-bareng. Dipimpin oleh Ustaz. Maka cara yang demikian juga tidak dibenarkan. Bahkan masuk kepada bid'ah. Atau tadi estafet. Satu halaman estafet. Maka bagi saya sendiri, ya kita niat ingin meruqyah rumah misalkan. Sebenarnya kita kan nggak tahu rumah kita itu ada setan atau tidaknya, nggak tahu. Paham nggak? Kita tuh nggak tahu rumah kita ada setan atau tidaknya. Namun kalau ada indikasi seperti rumah saya ini ada setannya, ini duit setiap hari hilang aja. Taunya dia masih tidur, istrinya ke pasar. Itu bukan setan. Atau ada indikasi, soalnya soal subuh saya ini selalu kesiangan di rumah ini. Syekh bin Baz dalam sebagian kisahnya dalam kehidupannya itu menjual rumahnya karena 3 hari saya ingat itu kesiangan sholat subuh, dijual rumahnya itu karena 3 hari kesiangan sholat subuh, bukan nggak sholat subuh, kesiangan, dijual rumahnya. Dia di rumah itu ada setan. Ya mungkin namanya godaan apa kan, yang kesiangan sholat subuh dikencingin siapa? Ditinggal oleh syaitan. Ada indikasi misalkan di rumah, pokoknya istri kita di kamar, kok tahu-tahu ada di kamar mandi. Kita di kamar mandi, bukan nggak ada orang, istri tahu di kamar. Wah, indikasi ini berarti. Paham nggak? Oke, indikasi. Atau malam-malam jendela tertutup terbuka, jelas. Ada indikasi. Angin dulu pertama, itu orang sehat. Ada indikasi lah pokoknya. Baru kita boleh untuk membacakan ruqyah. Sudah ruqyah, jangan rumah kita ini ada yang nggak diundang nih masuk ke rumah. Namun itu kan sifatnya kan goib, kita nggak tahu ada atau tidaknya. Paham nggak? Untuk antisipasi misalkan biar rumah kita ini nggak ada setannya, terserah dia ada apa enggak di rumah. Saya mau baca Al-Baqarah, maka baca sudah. Kita tidak baca Al-Baqarah. Tidak perlu undang-undang orang lain. Panggil-panggil tetangga atau estafetan. Nggak perlu, sudah baca sendiri. Intinya tadi kita tuh nggak tahu rumah kita ada atau tidak ada setannya, kita nggak tahu. Namun kalau indikasi ada misalkan, sudah bacain aja. Sama seperti keyakinan kaum muslimin, rumah kosong itu pasti ada setannya. Ini keliru juga. Tidak benar. Tidak setiap rumah kosong itu ada syaitannya. Kenapa kita bisa bilang seperti ini? Karena itu goib, kita nggak tahu itu rumah kosong ada setan atau tidaknya, nggak tahu. Ada atau tidaknya kita nggak tahu, goib. Kalau meyakini pasti rumah kosong ada setannya, juga keyakinan yang nggak benar, kita nggak tahu. Sama dengan rumah kita, ada atau tidak ada setannya, kita nggak tahu. Tapi kalau ingin meruqyah, silakan diruqyah, baca surat Al-Baqarah. Namun tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat. Nggak boleh sembarangan atau buat cara-cara yang lama, cara-cara yang baru. Ada pertanyaan yang lain? Fenomena sekarang kan banyak rumah-rumah yang maksudnya orang-orang yang satu rumah nggak ada yang tahu baca Al-Quran. Terus bagaimana ya? Berarti dia tidak pernah baca Al-Quran, pernah tahu. Iya. Cuma tahu yang kurus 3 itu boleh masuk rumah. Anak atau orang tuanya, bapaknya, istrinya tidak tahu baca atau baca Al-Quran, itu gimana? Iya. Berarti dia masuk hukum meminta ruqyah kepada orang lain. Boleh. Makruh, kan sudah kita bahas itu.
meminta ruqyah kepada orang lain. Makruh. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Haram atau tidak? Tidak. Satu keluarga nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Maka belajar kewajiban dia. Panggil guru ngaji, belajar. Kalau dia cari tempat mengaji, dia belajar. Nggak ada. Dia suatu hari mungkin ingin rumahnya baca Al-Quran, yang sebenarnya banyak setannya. Atau dari mana ayah? Itu mama sama ayah yang bisa baca Quran, berarti kan banyak setan rumah kita. Oh, jadi kita panggil ini aja nih, panggil sepupu kita. Kita tolong di rumah dibacakan surah Al-Baqarah supaya setan-setan ini lari lah dari rumah kita. Berarti kan meminta orang lain untuk meruqyah rumahnya. Hukum meminta ruqyah apa? Makruh. Tetap sampai situ sudah selesai. Tapi tadi ya bukan undang jamaah orang banyak, tetangga semua ini kan enggak. Atau orang sepupunya kan, pamannya kan, atau temannya, itu bacain dong. Kemudian yang meruqyah sudah selesai, dikasih makan, dikasih duit, boleh atau tidak menerima? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menjadikan profesi sebagai tukang ruqyah, apalagi sampai di tarif. Satu kali ruqyah, satu buah alpa. Itu ditarik. Kan kejadian sahabat Nabi SAW yang masuk sebuah kampung, kepala sukunya sakit. Sini saya ruqyah. Sini saya ruqyah. Terus kan dalam perjalanan akhirnya dikasih apa? Kambing. Dikasih apa? Kambing balap kalian kasih kambing. Boleh terima ibaratnya terima? Terima. Sama seperti bekam. Nabi SAW pernah memberikan kepada tukang bekam 2 dinar. 2 dinar atau 2 dinar atau 2 dirham, saya lupa. Dikasih 2 dinar. Tukang bekam. Tukang bekam menerima upah boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Silakan. Maka dari situ Imam Ahmad mengamalkan sunnah ini ketika harus bekam dia kasih orang 2 dinar. Karena dia pernah memberikan upah kepada tukang bekam. Jadi boleh kita memberikan upah kepada tukang bekam. Dan itu jasa memang. Mereka memasang tarif boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa mereka itu. Karena profesi itu kerjaan. Tukang bekam. Lain dengan ruqyah. Ruqyah itu bukan profesi, sifatnya ta'awud, tolong menolong. Bekam sekarang perlu alat, perlu uang bensin, perlu ilmu, dia belajar, bersertifikat bahkan. Dia perlu modal, kita kasih dia uang, ditarik kalau bekam harganya bisa 50.000. Kita kasih boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Diperbolehkan sebagai tukang obat, tukang bekam, boleh nggak apa-apa. Kan di Jawa juga kan ada tempat sekolah ruqyah. Ya, itu udah deh. Udah tuh maksudnya. Ada pertanyaan lain? Berarti Ustaz, kita bisa meruqyah orang kafir, Ustaz? Meruqyah orang kafir. Dari yang sahabat tadi, Ustaz? Iya. Yang suku kan? Iya, ini meruqyah sakit. Berarti umum ya? Tak sakit, tak kesurupan. Karena ruqyah juga di kafir ada itu, mereka kalau kesurupan juga ada. Iya kan ada. Jambe-jambenya. Dulu kalau kita suka nonton film setan kan, film setan Hollywood itu kan mereka ada itu. Ada banyak tokoh agama mereka lah, ruqyah juga ada. Berarti yang meruqyah orang kafir boleh, nggak apa-apa itu. Semoga dia bisa masuk dalam agama Islam juga. Ada pertanyaan lain? Tapi biasanya mereka nggak mau diruqyah sama kita. Kita yang mau diruqyah sama mereka. Bahkan di rumah sakit itu kan ditawarin, oh nggak didoain sama kita. Ini oh nggak didoain sama, nggak mau. Dengar dari gua malas. Dia nawarin kan itu. Doakan sama kami. Keliling mereka. Keliling. Nggak mau diruqyah sama kita. Ada pertanyaan lain? Cukup barangkali sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.